92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan selamat pagi Sobat Maestro, apa kabar Anda? Kembali lagi ya di apa ini namanya ya? Bincang-bincang santai ini ya. Ya, ini satu-satunya informasi kayaknya buat Anda yang membutuhkan semua informasi tentang homeschooling ya, cuma ada di acara ini nih ya, di Radio Maestro ya. Kalau buat Anda kalau mau cek ya, tidak ada tempat lain ya yang di radio lain untuk mendapatkan informasi seputar homeschooling yang padat dan terpercaya ya. Nah, buat Anda mungkin yang hari-hari ini sedang mempertimbangkan homeschooling buat putra-putri Anda, nah ini Anda di channel yang pas banget ya. Sudah bersama saya Ibu Insinyur Sani Darman MPD, mewakili ataupun apa pendiri Bu? Pengelola saja. Pengelola ya, pengelola komunitas homeschooling pewaris bangsa Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung. Dan spesial juga hari ini ada psikolog ya, Ibu Osvita Marina Hutapea. Apa kabar? Kabar baik Pak. Sehat ya? Selamat pagi. Oke. Sehat. Nah, hari ini tuh sudah cukup panjang ya Sobat Maestro. Anda boleh bertanya apa saja ya, langsung di 081321000925. Nah, saya ke Ibu Sani dulu Bu ya. Ini kan masih apa ya, ada beberapa keluarga yang masih agak ragu-ragu gitu ya. Mungkin bisa sedikit digambarkan homeschooling ini kan sekolah di luar sekolah, tetapi tidak hanya sebatas di rumah. Seperti apa ini Bu? Kerennya ya sih sebetulnya ya, di luar sekolah tapi tidak hanya sebatas di rumah. Karena sekolah, kalau bahasa Inggris tuh home ya. Home beda dengan school. Kalau kita bilang, karena di Indonesia kan sekolah, rumah, anggapnya langsung kita ngambil school ya. School itu satu gedung dengan kelas-kelas dan belajar school, si rumah itu jadi school. Tapi kalau kita di bahasa Inggrisnya home itu kan keluarga yang ada di rumah itu dengan suasana keluarga, dengan basis keluarga ya, keluarga dengan apa yang ada di rumah gitu. Jadi kalau home itu, kalau bahasa Inggrisnya tentu beda dengan school. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang home, kita lebih nangkep bahwa oh ya, belajar itu bukan gedungnya, bukan bangunannya, bukan homeschooling ya. Bukan homeschooling, tapi suasana rumah dengan nilai-nilai keluarga, belajar dengan apa yang ada di rumah gitu. Jadi rumah kami yang menjadi sekolah gitu ya, tapi sekolahnya bukan anggapnya seperti gedung, tapi tempat belajar. Jadi tempat belajar itu ya bisa di dapur, bisa di halaman, bisa jalan-jalan dengan keluarga. Betul. Karena bukan hanya bangunannya, tapi apa yang ada di dalam rumah itu gitu. Dan juga nilai-nilai itu ya, orang-orangnya gitu. Betul, jadi dengan mungkin di home itu, di rumah itu ada bapak, ibu, kakek, nenek, mungkin ya. Ada juga mungkin asisten rumah tangga, di situ tempat belajar juga. Apa yang ada di rumah itu menjadi tempat belajar. Betul. Dan Jumat kemarin itu sangat menarik ya. Mungkin ini tidak banyak Sobat Maestro yang memahami ini, dan tidak ada sih beberapa homeschooling yang tidak memahami basic dari homeschooling ini ya. Di komunitas pewaris bangsa ini, saya juga baru dicerahkan kemarin. Ibu Sani menyampaikan bahwa ini adalah isi hati Tuhan loh, sebagaimana dalam kitab Maleakhi itu ya, di mana hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan itu gak terjadi di gereja, gak terjadi di sekolah formal, tetapi terjadi di homeschooling, dan itu 99,9% terjadi. Apakah memang itu yang Ibu Sani dapat, Ibu Sani tangkap gitu? Iya, betul.
Jadi ternyata awalnya memang dari saya sendiri ya, dapat kenapa kok jadi hubungan dengan anak lebih baik ya. Awalnya tadi ya banyak berantem tapi akhirnya lebih dekat, kami jadi satu tim. Tapi ternyata setelah pelajari itu satu pergerakan ya di luar negeri. Saya baca jurnal semua terjadi, peningkatan itu terjadi gitu. Nah ketika direnungkan kenapa terjadi, bukan hanya di kaum Kristen gitu ya, tapi itu di teman saudara-saudara yang lain, yang Muslim juga terjadi seperti itu, menyadari bahwa kembali pendidikan tuh di keluarga gitu. Dan memang terjadi di situ waktu saya pelajari, loh ternyata di Maleakhi 3 malah ya. Di akhir zaman gitu ya, di akhir zaman akhir itu yang terjadi, hati bapak kepada anak, hati anak kepada bapak. Jadi saya mengerti, oh ternyata kenapa itu menjadi satu pergerakan ya? Kenapa itu bukan satu model, sekedar model aja gitu? Kenapa kok dari hari ke hari makin bertambah gitu? Jadi ternyata hati orang tua tuh makin kembali nih ke anak, makin tadi anak gampang sekolahin aja lah, biar saya nggak usah repot, saya nggak usah mikirin, gampang aja, saya punya dunia sendiri, anak punya, saya serahin aja ke sekolah. Tapi pemikiran itu berbeda terus. Kenapa ya ada masalah? Kenapa ya begini? Akhirnya orang tua mulai berpikir, kan pendidikan itu siapa sih, tanggung jawab Tuhan berikan tanggung jawab itu kepada siapa? Kepada sekolah, ada ayatnya gitu kan? Ada, misalnya. Betul. Nah, jadi di kitab suci Al-Quran juga di Alkitab semua tidak ada bahwa pendidikan diberikan kepada sekolah. Tanggung jawab pendidikan sekolah, adanya keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga. Nah itu akhirnya semakin menyadari, orang tua orang makin menyadari. Jadi satu kegerakan. Makanya saya bilang itu bukan suatu hanya sekedar model, lagi trending gitu ya. Itu ternyata ya memang saya melihat ya itu yang Tuhan lakukan ya. Gitu. Kok makin hari semakin banyak ya orang kembali gitu menyadari itu. Dan itu kan seiring juga dengan kegerakan gereja ya, gereja kembali ke rumah-rumah kan kalau digaung-gaungkan begitu ya. Oke, nah itu ya Sobat Maestro, Anda harus tangkap isi hati Tuhannya ini lewat homeschooling. Jadi ini bukan sebuah tren, bukan sebuah wah ini gaya-gayaan dari Amerika atau no, ini dari isi hati Tuhan sendiri dan sudah dinubuatkan jauh-jauh tahun sebelumnya ya, cuman kitanya aja yang nggak paham dengan hal itu. Oke, saya ke Ibu Olivia sih, Ibu Osvita begitu. Ibu Osvita, Anda sebagai seorang psikolog, apa yang Anda lihat dengan homeschooling ini gitu? Saya kaget loh, psikolog. Psikolog tapi memilih anaknya untuk homeschooling. Iya. Nah, itu yang... Apakah anak Anda bermasalah Ibu? Nah, ini yang sering kali jadi stigma gitu ya, stigma masyarakat. Berarti anak-anak yang di sekolah homeschooling berarti dia ada masalah. Ya masalah karena memang anak-anaknya lebih pinter. Ada apa Bu apa yang Anda lihat? Iya, betul sekali. Kami memilih homeschooling itu juga berproses ya Pak. Pada akhirnya memilih. Kalau beberapa keluarga kami itu bertanya, kenapa homeschooling? Emang ada apa dengan anakmu? Benar tadi pertanyaan itu ada. Nah, lalu karena kami juga backgroundnya ada pendidik juga, mertua saya juga guru gitu ya, guru sekolah formal gitu. Nah kemudian ketika mengetahui muridnya dijadiin homeschooling, kayak itu kan nggak sekolah gitu. Nah jadi saya sih pada akhirnya menyadari ini kurang wawasan aja gitu ya terkait dengan homeschooling kurang jauh gaulnya gitu ya. Gitu. Nah tapi ya saya pikir nggak apa-apa lah ya. Tapi memang itu wajar ya Bu Sani dan Bu respon yang umum gitu. Ibu Osvita ya. Jadi memang ini wajar ya. Iya, betul. Jadi kami pun awalnya anak saya itu kan ada 2 Pak. Jadi yang paling besar itu baru homeschooling kelas 3 SD. Nah, tetapi pengetahuan atau ya informasi tentang homeschooling sudah saya mulai coba pelajari dari anak saya itu masih dalam kandungan gitu. Tertarik aja, kayaknya ini menarik ya. Nah, tapi begitu sudah lahir berkembang ya, tetap kayak kurang percaya diri menjalaninya. Akhirnya tetap masuk sekolah formal dulu, TK sama SD ya, kelas 1 kelas 2. Nah, tapi di situ kemudian saya melihat bahwa anak saya itu karena saya perhatikan
dan saya percaya ya bos, setiap anak itu punya potensi gitu. Dia punya kekuatan, dia punya bakat gitu ya yang Tuhan kasih, dan dia punya kepribadian yang khas gitu. Setiap anak gitu. Nah, lalu pada waktu dia masuk ke sekolah, saya waktu itu agak kurang setujunya berhubungan sama urusan PR dan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Akhirnya anak saya terutama jadi habis waktu untuk mengerjakan PR. Nah, jadi kayak kurang waktu juga untuk bergaul dengan teman, terutama dengan kami keluarga. Karena sudah sibuk dengan PR, padahal masih usia SD awal gitu. Nah, pada waktu itu akhirnya saya diskusi dengan suami, terus suami sih sebetulnya masih ragu untuk menarik anak dari sekolah. Tapi saya waktu itu sebetulnya mulai mendekati Ibu Sani ya untuk nanya-nanya, bagaimana Bu kalau misalnya homeschooling, kurikulumnya bagaimana? Nah, tapi ada yang menarik waktu itu Ibu Sani sampaikan. Kalau kurikulum sih sebetulnya anak usia SD itu masih fleksibel aja sih Bu, katanya gitu ya. Bahkan sampai seterusnya pun fleksibel. Apalagi Ibu psikolog, Ibu bisa terapkan dari situ, dari aspek psikologisnya. Lalu kemudian saya pikir, ya udah deh, saya tarik aja. Karena pada waktu itu saya lihat anak saya anak cerdas gitu ya. Tetapi karena banyak hal yang harus dikerjakan bersamaan gitu ya, jadi seakan-akan jadi kurang fokus. Kemudian juga jadi lebih banyak pendiam dan cuman mengikuti teman-temannya. Padahal kan kecerewetan dia waktu kecil tuh kayak tiba-tiba hilang gitu. Nah, di situ saya pikir, apa ini anak saya jadi bermasalah? Sebetulnya sih enggak gitu. Pelajaran sekolah bagus. Tapi ya itu tadi, kembali lagi, ternyata value kita sebagai orang tua itu yang kemudian saya pikir habis waktu belajar sesuatu yang mungkin bukan yang dia butuhkan gitu. Nah, akhirnya saya merasa kita jadi kurang punya waktu untuk banyak membangun hubungan dengan anak gitu. Nah, jadi memang pada akhirnya kami memilih homeschooling lebih ke bicara tentang waktu. Kalau kami begitu ya, memilih waktu, karena waktu itu saya lihat, dan sesudah saya jalani sekarang dan anak-anak sudah besar gitu ya, saya lihat memang kita seperti kehabisan waktu untuk melakukan hal-hal yang rutin, tetapi belum tentu esensi gitu. Nah, jadi di homeschooling ini kami menemukan itu gitu. Ya sama, berproses sih Mas. Jadi dari awal kita setahun pertama kita nggak ngelakuin apa-apa. Ya, adaptasi dengan anak-anaknya juga adaptasi gimana dengan homeschooling. Kita bisa ribut, bisa berantem gitu ya, walaupun dengan anak SD kelas 3 mau ribut ya. Gitu. Tetapi seperti itu gitu. Nah, sampai kemudian adiknya masuk kelas 1 SD langsung homeschooling ya, dengan kami sebagai gurunya lah, kita bilang gitu, gurunya, manajer sekolahnya ya Bu ya, kepala sekolahnya sekalian gitu. Nah, jadi kami berproses selama setahun, kita nyoba, kita bikin begini, begitu, nggak, belum tentu cocok, sampai akhirnya udah deh, lepaskan. Gak usah ngapa-ngapain gitu ya, karena mencoba untuk mengenali ritme si anak dulu gitu. Jangan sampai, karena kan kita semua besar dari pengalaman bersekolah formal kan, jadi nggak pernah ngelakuin homeschooling. Di keluarga kami satupun tidak ada yang homeschooling gitu, keluarga besar. Jadi ini pengalaman pertama. Jadi ya udah, seperti kita punya bayi pertama kali ya, dikenali dulu si anaknya, nangisnya ini artinya lapar atau apa. Nah, akhirnya kami cari kebutuhan dia apa. Nah, itu berproses Pak, bicara tentang kebutuhan. Nah, kemudian kami temukan kebutuhan si abangnya apa, kebutuhan si adiknya apa pada saat itu di usia tersebut. Akhirnya mulai pelan-pelan, kalau gitu kita mulai longgarkan semua ketegangan ya, lepaskan itu, dan mencoba untuk memahami si anak, masuk ke dalam relasi yang mendalam dengan anaknya gitu, banyak ngobrol, banyak main bareng, menghabiskan waktu bersama. Belajar matematika, belajar akademis ada dilakukan, tapi itu bukan yang utama gitu. Bahkan hal yang sederhana, yuk bantu mami masak di dapur. Jadi dia tahu bagaimana proses makanan tersaji di meja makan itu butuh kerja keras gitu kan. Nah, lalu ketika mau makan, diajarin untuk abangnya ambil nasi kasih ke ayahnya, adiknya ambil nasi kasih ke maminya, begitu. Jadi belajar melayani orang lain. Nah, prinsip-prinsip itu kan sebetulnya prinsip-prinsip menurut saya ya sangat sangat baik gitu ya untuk dikenali anak. Toh nanti ketika kita dewasa pun hidup kita itu untuk melayani kan gitu. Prinsipnya kan itu. Nah, jadi itu kami lakukan. Nah, itu semua
menurut kami bisa dilakukan karena ada waktu yang banyak dengan mereka gitu ya. Nah, bukan akademis nggak perlu, tetap kita lakukan, tetapi itu juga kita mencoba untuk menyesuaikan bahwa apakah memang kekuatan dia di mata pelajaran tersebut. Ataukah sebetulnya kita menuntut dia untuk bisa seperti waktu kita dulu, seusia dia bisa gitu. Nah, jadi di situ kita mencoba mengenali anak secara utuh gitu. Ya, jadi kayak seperti misalnya kalau bapaknya itu cukup berprestasi zaman sekolah ya, juara olimpiade matematika apa. Begitu ketemu anaknya yang nggak suka matematika gitu ya, yang kayaknya udah langsung nangis, akhirnya kan kita oke, berhenti dulu, berarti kita nggak tepat begitu. Nah, akhirnya kita mulai bahkan anak saya yang pertama itu dia sempat bermasalah dengan matematika, jadi sudah kelas 5 bahkan, tapi dia kok kayak nggak ngerti gitu. Akhirnya kita mundur ke belakang. Saya waktu itu sampai ke khusus cari tutor di Pewaris Bangsa ya untuk matematika, karena anak saya kok kayaknya nggak paham. Jadi dia kelas 5, tapi ternyata pas diukur kemampuan dia itu di sekitar kelas 3 semester 2 gitu. Jadi mundur ke belakang. Ya udah belajar lagi dari awal. Nah, itu kita punya waktu jadinya gitu. Nah, jadi kan akhirnya anak saya sekarang sudah nggak masalah dengan matematika. Karena basic itu kan perlu ya. Nah, jadi itu dibenahi dulu. Nah, di situ saya menyadari ya bahwa ternyata homeschooling itu memang memberi waktu yang diberikan itu sangat luas untuk mengeksplorasi banyak hal dari anak tersebut. Dan uniknya nggak cuma dari anak, dari orang tuanya juga. Kalau kami menemukan itu ya, karena pada akhirnya kami menemukan diri kami dalam proses berhomeschooling dengan anak gitu. Nah, ini cukup menarik ya. Saya ada beberapa catatan ya, nanti saya tanyakan ya. Ini langsung saya tanyakan ke Ibu Sani dan Ibu Osvita begitu. Apa yang mesti dijawab dari keluarga? Saya rata-rata ya ketika kemarin ada beberapa si A itu anaknya, kenapa memang? Nah, apa yang harus kami jawab sebagai orang tua ya, seandainya saya ya nggak tahu. Kadang-kadang orang tua kan takut ya ditanya seperti itu. Itu pasti hampir semuanya kaget. Masa sih gitu kan. Saya ceritakan ke beberapa teman. Itu teman-teman kita penyiar tuh anaknya masa sih, kenapa memang gitu kan. Jadi kayaknya langsung seperti dapat sesuatu yang keajaiban gitu. Apa yang mesti dilakukan orang tua ketika mendapatkan gitu? Itu kan beda kan kalau anak sekolah di mana, di sana, biasa. Tapi kalau homeschooling itu kan kayaknya terkaget-kaget gitu loh. Memang keyakinan orang tua bahwa saya memilih ini karena ingin memberikan yang terbaik buat anak. Jadi ketika dia tanya bangga, awalnya anak-anak saya juga begitu, sekolah di mana? Mereka agak gugup gitu, di mana? Tapi ketika hari demi hari ya kami memberikan pengertian, akhirnya mereka bisa berkembang. Sekarang mereka sangat bangga gitu. Saya homeschooling gitu, mereka bangga. Ketika kuliah mereka bangga gitu, karena ada hal, betul kata Bu Osvita, ada hal-hal yang teman-teman tidak dapati, justru mereka pada iri gitu ya. Kamu belajar kayak gitu tapi bisa masuk perguruan tinggi, kok bisa tahu gitu, kami homeschooling gitu ya. Jadi kayaknya sepertinya belajarnya menyenangkan ya, tidak ada tekanan, tapi kok ternyata sama juga ya ketika bekerja, ketika anak saya udah bekerja, sudah kuliah, udah lulus gitu. Nah, ketika kuliah mereka berprestasi juga gitu. Jadi itu yang menjadi kebanggaan juga buat kami ya sebagai orang tua. Kami bukan karena ada masalah, mungkin awalnya ada ya, karena memang tiap anak itu kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus karena ternyata satu anak berbeda dengan anak yang lain. Jadi kebutuhan satu anak beda dengan anak yang lain. Tapi kita menjalani dan melihat perubahan yang ada. Jadi kalau tahun pertama mungkin begitu ya, masih tegang gitu ya. Tapi ketika lihat perkembangan dan akhirnya kami yakin bahwa itu baik ya buat anak-anak kami ya, kami bangga ya. Bangga tuh karena
kenapa kami milih homeschooling? Karena kami ingin memberikan yang terbaik dan tidak banyak orang mau membayar harga untuk anaknya. Itu suatu pengorbanan, tapi kami percaya bahwa apa yang kami bayar saat itu ya, yang pasti akan kami tuai gitu. Jadi itu ya kebanggaan ya, bahwa nggak semua orang loh mau gitu mengorbankan waktu. Tapi karena kami tahu ingin berikan terbaik, kami mau milih yang kata Bu Oswita itu yang esensinya ya, bukan ke mata pelajaran ini, tapi ada yang katakan teaching heart, teaching mind gitu. Jadi hatinya dulu gitu. Itu yang esensi itu hatinya dulu gitu. Hatinya kenapa harus belajar, tujuan hidup saya apa, gambar diri dia seperti apa gitu. Kalau itu udah benar, semua pelajaran dilewat aja gitu. Soalnya sudah heartnya udah tersentuh. Kenapa saya harus belajar? Kenapa saya harus sungguh-sungguh? Kenapa saya harus berjuang gitu? Kenapa saya harus ya maksudnya kadang belajar sampai tengah malam gitu. Iya, itu yang bukan nggak didapat ya, kurang dipahami di sekolah formal ya. Kenapa anak harus belajar matematika? Kenapa anak harus ya udah dari sananya, udah kurikulumnya seperti itu gitu ya. Jadi apa ya, pemahaman value-nya, kenapa saya harus belajar ini? Kan saya juga aja ya, kenapa ya saya dulu harus, ya karena disuruh gurunya begitu, kalau enggak saya nggak naik kelas gitu. Oke, Ibu Oswita, tadi disampaikan ya, sepertinya ada penodaan pendidikan dari dinasti pengajar gitu. Apa yang Ibu sampaikan kepada keluarga besar bahwa Ibu memilih untuk homeschooling? Ya, sebetulnya tidak banyak yang saya jelaskan ya. Yang umumnya pertama yang mereka tanyakan itu bagaimana kepastian nanti untuk ijazah, kelulusan, gitu. Nilai-nilai, nggak ada penilaian, nggak ada ujian, gitu, hal-hal seperti itu gitu. Nah, paling yang mereka awalnya ingin memastikan itu, ya, walaupun sesudah itu sebetulnya mereka juga bilang itu mah nggak sekolah namanya, tetap kembali ke sana gitu. Nah, jadi saya pikir nggak mungkin lah kami membiarkan anak kami tidak berpendidikan, saya bilang begitu kan. Jadi awalnya kita masih suka merasa terusik gitu dengan ekspresi gitu ya. Tapi lama-lama kita udah biasa gitu. Terus yang lebih ya udah, nanti berjalannya waktu kadang orang perlu bukti aja, perlu ditunjukkan hasil atau proses berjalan itu seperti apa, terus hasilnya seperti apa. Jadi pada akhirnya kita ya cuman senyum-senyum aja gitu kalau bilang, oh kenapa masuk homeschooling, emang mau jadi ini segala macam, ya sudah. Ya kita bilang ya keluarga kami berpikir itu yang terbaik buat anak kami, udah selesai. Gitu. Iya, ini tadi yang menarik juga disampaikan proses adaptasi. Setiap anak kan memiliki proses adaptasi, anak juga harus beradaptasi, orang tua juga beradaptasi ya. Ibu Oswita tadi hampir 1 tahun beradaptasi. Nah itu gimana? Betul. Nanti saya tanya ke Ibu Sani dan ke Ibu Oswita. Ya betul. Jadi saya dalam mendampingi orang tua, mengatakan bahwa itu ada adaptasi ya. Kira-kira paling setengah tahun itu udah cepet. Biasanya 1 tahun lah, 1 tahun. Ya seperti itu ya, karena kita kan konsep kita masih school at home gitu. Ini dengan ini harus selesai, tegang, anak-anak dipaksa seperti ini, akhirnya ketegangan, bukannya nyaman. Homeschooling, berantem. Tadi saya pikir anak saya itu hal yang wajar ya. Betul. Ibu Oswita juga menghadapi itu awal-awalnya ya. Oke. Belum lagi satu anak dengan anak yang lain. Berantem, pikir enaknya belajar bareng. Apa ternyata berantem itu. Saya nggak mau belajar kalau dia ikut belajar di sini. Satu mau di kamar, satu di luar. Wah itu ada adaptasi gitu. Ada yang bilang justru ya udah tahun-tahun pertama ada istilah namanya deschooling. Udahlah, ini dulu gitu. Belum lagi anak yang dari sekolah formal, begitu masuk itu benar-benar kayak mau lepas kandang. Udah stres, udah ini saya tidak mau pegang buku selama beberapa waktu. Anak saya yang dari SD sekolah formal, SMP baru homeschooling. 1 tahun benar-benar kayak
alergi dengan belajar tanda kutip ya. Jadi belajar yang duduk, dia mengerjakan tugas gitu. Jadi benar-benar pengen refreshing gitu. Nah tapi setelah itu, nah seperti kita mesti mengenali anak juga mengenai kenapa ya kok saya begini kita. Tapi bukan berarti belajar akademis, tapi kita lebih ke teaching heart-nya gitu. Oke, saya mau kenal kamu sama anak saya yang mulai itu masa remaja ketika mulai homeschooling. Saya tidak kenal mama. Mama juga nggak kenal kamu. Gitu. Ternyata kita saling tidak kenal satu rumah karena saling sibuk. Dia sibuk sekolah dan urusannya, dia pulang sekolah, saya hanya udah belajar belum? Ini besok tugas ini. Omongan saya cuma itu aja. Saya tidak pernah menyelami apa sih sebenarnya isi hati dia gitu. Jadi ya udah 1 tahun itu udah oke, kita nggak pegang pelajaran, nggak pegang buku, tapi saya mau kenal kamu kenal saya gitu. Jadi itu yang dilakukan ya selama dalam proses adaptasi, bukan ngomongin kurikulum begini-begini, tapi pengenalan masing-masing heart to heart itu. Iya, teaching heart kan, itu teaching heart dulu. Baru akhirnya kalau heartnya udah kena nih, oke, belajar nggak disuruh-suruh. Sekarang udah SMA nggak disuruh-suruh, dia belajar sendiri gitu. Tapi yang teaching heartnya yang susah. Ini misalnya langsung kita ke teaching mind, ini harus belajar gini-gini tanpa kita hatinya dulu yang dapat, akhirnya berantem gitu. Tapi begitu teaching heart kita saling kenal, dia seperti apa. Oh ternyata cara belajar si kakak sama adik berbeda, caranya juga, kesukaannya juga berbeda gitu. Oh seperti itu gitu. Jadi akhirnya ya kita ya perjuangan sih bener kita belajar sebenarnya homeschooling. Ketika ditanya yang paling berat ya sebenarnya ya orang tua mau belajar. Itu. Oke, Ibu Oswita, apa yang dilakukan dalam masa-masa adaptasi tadi? Kalau tidak salah ya udahlah. Biarin aja setahun gitu kan. Betul. Dibiarkan itu bukan berarti pasif ya. Betul. Apa yang dilakukan Bu? Ya. Ini pasti keluarga-keluarga kan juga mengalami hal yang sama ya. Pak Yuda juga mengalami ya. Iya juga ya. Proses adaptasi itu kan yang menentukan ya nantinya ya. Atau seperti apa nih Bu Oswita dan Bu Sani nanti jawabnya? Oke. Adaptasi itu memang masing-masing keluarga berbeda ya, durasinya berapa lama gitu. Tetapi memang yang saya tangkap pada waktu itu yang cukup berhasil adalah ketika kita sebagai orang tua itu kayak merendahkan diri ya di hadapan Tuhan seakan-akan gitu ya, menanggalkan segala kebanggaan kita dengan prestasi akademis kita dulu kah, atau prestasi kita zaman kita bersekolah formal gitu. Jadi benar-benar kita lepaskan itu karena kalau yaitu saya dulu punya pengalaman waktu sekolah itu kok saya merasa dibandingkan dengan orang lain. Nah akhirnya sampai besar begitu saya memaksa diri saya untuk saya bisa kok kayak dia gitu. Nah tetapi begitu saya berhadapan sama anak saya berpikir ulang apakah itu tepat ya, apakah itu yang benar gitu. Nah baru kemudian ya itu tadi menanggalkan itu semua, merendahkan diri, kemudian juga di hadapan Tuhan untuk kemudian berbicara gitu ya, maksudnya curhat sama Tuhan dengan segala kesulitan yang dihadapi dalam masa adaptasi itu. Sampai kemudian saya diajarin untuk ngobrol sama anak saya. Udah nak, nggak usah dulu ngerjain tugas-tugas. Yuk sama mami pergi kemana, ke taman lansia kah gitu ya. Anak adiknya masih kecil ya, masih gini-gini ya. Tapi abangnya sudah kelas 3 ya udah lebih ngerti ya. Nah jadi diajak ngobrol, kemudian aktivitas bareng aja gitu. Dia suka pada waktu itu agak kelihatan ada suka gambar gitu. Ya kita gambar bareng, terus gitu ngobrol gitu ya. Terus udah gitu mengajak juga dia bertemu dengan keluarga-keluarga besar. Ya jadi terus memang anaknya ternyata di situ di masa adaptasi itu saya agak kesulitan awalnya karena anak ini cenderung agak tertutup gitu. Nah di situ saya mulai melihat sepertinya ini ada bibit-bibit introvert gitu ya. Nah itu kan challenging lagi ya buat saya gitu, terutama ibunya gitu. Nah di situ yang kemudian saya pikir bagaimana caranya ya, karena kalau ditanya gimana hari ini itu aja. Singkat-singkat padat dan gak jelas gitu ujungnya ya. Yang apa sih? Jadi benar-benar harus lebih sabar gitu dalam proses itu. Nah tapi adiknya beda, adiknya
ekstrovert. Jadi dia nggak kita tanya pun dia akan bercerita semua gitu. Nah, jadi di situ adaptasi lagi kan, nggak cuma adaptasi dengan cara belajar, dengan urusan akademis, tapi adaptasi lagi berhadapan dengan kepribadian model kayak begini yang nggak sama sama saya, gitu, yang nggak sepenuhnya mirip sama saya. Nah, jadi belajar lagi. Oke, nah di perjalanan itu mulai ternyata ketika kita saya sering merangkul anak saya atau kita membiasakan untuk say I love you gitu misalnya ya, membuat si anak saya yang cenderung introvert ini mulai merasa aman gitu dalam relasi saya dengan dia atau bapaknya dengan dia gitu ya, merasa aman. Nah, ketika dia merasa aman, mulai pelan-pelan dia lebih terbuka, dia lebih mau ngomong apa yang dia mau, nggak cuman iya, tapi dia nggak suka sebenarnya gitu. Nah, jadi itu kan adaptasi lagi kan, karena ya itu tadi teaching heart. Jadi kalau saya yakin saya kalau udah dapat hatinya, kami pasti bisa satu frekuensi gitu. Kalau satu frekuensi udah nggak ada buffering lagi kan, nggak ada gitu lagi ya. Jadi oke nih jalannya gitu. Saya pikir begitu aja gitu. Nah, tapi memang itu makanya kenapa kami sampai hampir setahun baru benar-benar bisa get along gitu ya dengan situasi itu. Ya karena itu tadi. Menanggalkan segala istilahnya Pak, segala ini ya apa namanya afirmasi dan juga betul, pengalaman kepintaran kita, kebisaan kita, ekspektasinya gitu, orang tua kepada anak gitu. ya. Benar sekali. Betul. Jadi itu yang betul-betul. Jadi benar-benar di gitu. masa adaptasi itu kita setara dengan anak kita ya. Jadi seperti Tuhan ya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya gitu ya. Untuk memahami keberadaan manusia yang tidak mampu memahami keberadaan Allah gitu ya. Iya, betul. Kami jadi karena berpikir, apalagi waktu itu anaknya masih SD ya. Jadi kan kadang dan cenderung yang tadi saya bilang agak introvert, jadi nggak terlalu banyak mau bicara gitu. Jadi kayaknya menceritakan apa yang dia rasakan aja dia nggak mudah gitu. Mungkin apa yang sebatas dia tahu dia bisa bilang, tapi yang dia rasa itu kan perasaan, itu kan sesuatu yang nggak mudah ya. Nah, itu aja kita harus effort gitu di awal untuk membangun bonding. Itu dia. Jadi itulah adaptasinya gitu. Nah, Ibu Sani, apa yang mesti dilakukan di masa-masa di perang-perang awal ini? Ini kita nggak ngomongin enak-enaknya aja ya Sobat Maestro ya. Nah, ini baru keungkap ya bahwa itu ada adaptasi tuh, justru ini masa-masa peperangannya gitu. Apa yang ada saran, ada tips yang mesti dilakukan bagi Sobat Maestro nih awal-awal? Sempet saya bilang ke orang tua kalau belum menangis itu belum gitu. belum homeschooling gitu. Karena kita ya seperti itu ya. Saya bisa berapa kali sampai saya datang ke Tuhan, saya berdoa ini kayak gimana gitu ya. Tapi justru dengan menangis gitu, saya salah kenapa anak saya ya itu ekspektasinya kok nggak sesuai gitu. Harusnya kan dibikin-begini, kok nggak sesuai. Nangisnya karena nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Betul. Nah, di situ ketika berdoa, saya pikir saya udah cobain ya dengan kepintaran dalam gitu ya. Coba kurikulum ini, coba gaya ini, metode ini, kok nggak bisa ya gitu. Nah, di situ akhirnya saya menangis gitu, Tuhan ini gimana anak saya gitu ya. Nah, di situ saya merasa bahwa itu yang seperti Tuhan bilang itu yang aku suka gitu. Kamu tidak mengandalkan guru yang baik, tidak mengandalkan kurikulum yang baik, tidak mengandalkan pemikiran-pemikiran kamu yang pintar, tapi kamu mengandalkan aku yang menciptakan anakmu. Ini kan punya aku. Kamu datang kepada penciptanya, kamu datang pemiliknya, kamu mau tanya mau diapain anak ini gitu. Nah, itu yang aku suka, seperti Tuhan bilang gitu. Itu poinnya, kamu tanya kepada si pemilik itu. Kita kan titipan, anak itu titipan. Kok kita perlakukan titipan itu sesuai dan suka-suka kita. Kita harus tanya dong. Kita titipin ada yang bilang dari ilustrasi dititipin kuda, kita suka-suka ya, kita tanya dong. Kita titipin kuda harus diapain, mandiinnya kayak gimana, kasih makannya gimana. Nah, di situ saya banyak berubah ini ya. Tiap pagi saya sebenarnya saya berdoa, Tuhan mau diapain anak saya gitu, mau belajar apa saya. Tapi setelah itu saya lebih santai gitu. Lebih santai bahwa saya percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah anak-anak itu ketika kita serahkan kepada Tuhan, dan kita mau mengandalkan Tuhan, mau mencari ya, mau tidak mengandalkan kepintaran
hikmat sendiri, tapi setiap kali merendahkan diri, Tuhan mau diapain nih anak? Ini gimana nih, gak bisa kali-kalian gimana caranya? Gitu teman saya cerita, aduh gak bisa gitu, anak saya juga seperti itu gitu. Ini gimana karakternya kok kayak gini ya, Tuhan tolong gitu. Nah justru di situ ketika kita merendahkan diri, minta tolong kepada si pemiliknya, minta arahan dari si pemiliknya, saya jadi lebih santai, jadi lebih santai, dan saya merasa bahwa itu yang Tuhan suka gitu. Iya, betul ya. Jadi ini sesuai dengan firman Tuhan ya, yang menabur sambil mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan sekarang Ibu Sani, Ibu Oswita bisa senyum dan juga bisa menginspirasi banyak keluarga-keluarga yang mungkin kebingungan ya dengan sistem pendidikan sekarang. Kan sistem pendidikan itu kan bingung ya, tiap ganti menteri ganti lagi, ganti kebijakan sekolah ganti lagi, kan anak kan juga terpengaruh ya. Ibu Oswita sebagai seorang psikolog lihat itu nggak, Bu? Iya, saya memang memperhatikan ya, karena kan kebetulan saya juga punya biro psikologi dan kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah ya untuk memberikan, ya itulah psikotes minat bakat, konseling seperti itu, seminar. Nah jadi saya perhatikan memang ada kecenderungan di mana ketika sistem itu berubah, maka ada penyesuaian lagi gitu ya. Nah, apalagi kemarin waktu pandemi, dari yang mereka biasanya pergi ke sekolah, lalu ada di rumah, lalu berhadapan dengan dengan cara gadget ya, online, Zoom dan sebagainya. Ternyata itu mempengaruhi ada beberapa aspek psikologis yang mundur gitu. Jadi kayak misalnya keterampilan untuk sosialisasi gitu ya, berkomunikasi, kemudian ketekunan itu sangat berbeda gitu. Jadi situasi-situasi ini membuat mereka jadi cenderung lebih mudah menyerah gitu ya. Nah, belum lagi ketika ganti sistem pendidikannya atau yang tadi dibilang ya berubah lagi, ya mereka menyesuaikan lagi gitu. Menyesuaikan lagi, tapi yang ada sih sebetulnya kalau murid-murid kan hanya mengikuti saja apa yang disampaikan aturan dari sekolah ya. Tetapi yang lebih repot sebenarnya guru-guru sih sebenarnya ya, karena penyesuaian lagi kayak kita jadi guru di rumah kan menyesuaikan lagi gitu. Nah, jadi itu pasti nggak mudah sih Pak. Challenge-nya banyak gitu ya. Apalagi sekarang juga generasinya kalau kita lihat udah beda ya gitu. Kita bilang kita dulu kesannya kayak kita dulu hidupnya lebih susah ya, kemana-mana harus naik angkot apa segala macam. Sekarang kamu bisa Gojek apa segala macam, kamu lebih mudah. Padahal kita lupa bahwa challenge anak zaman sekarang itu sama susahnya dengan kita, hanya bentuk sekarang mereka sangat dibombardir dengan godaan-godaan untuk berlama-lama di depan gadget misalnya gitu kan, untuk kemudian jadi adiksi terhadap itu misalnya gitu ya. Jadi informasi yang begitu bebas gitu itu kan sangat mewarnai ya, sehingga value yang dimiliki setiap orang itu bisa bergeser gitu. Nah makanya di situ saya pikir homeschooling itu yang tadi saya cerita juga adalah kesempatan untuk membagikan value gitu kepada anak-anak. Tidak hanya mengajarkan mereka, tapi kita jadi role model langsung gitu. Bagaimana kita juga berjuang untuk bisa menjalani apa yang kita sampaikan, integritas itulah seperti itu. Nah itu kan hal-hal seperti itu. Ya menurut saya lebih bisa terakomodir ya dari homeschooling yang metodologi, bukan yang sistemik gitu, jadinya kan begitu. Iya, nah silakan ya Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan nih ya, ini masih ada waktu, ini cukup panjang nih ya, silakan bisa di 081-321-000925, atau misalnya Anda kepingin ketemu langsung nanti ya dengan Ibu Sani juga, langsung aja datang ya ke komunitas homeschooling Pewaris Bangsa, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung, atau follow aja Instagramnya ya, keren loh ya. Follow Instagramnya di Pewaris Bangsa ya Bu Sani ya. Oke. Nah Ibu Sani ini juga yang Ibu Sani dan Ibu Oswita tentunya ya, yang seperti tadi dan juga kebanyakan Sobat Maestro dan orang tua, kelanjutan anak ini mau seperti apa sih? Sekalipun saya ketemu dengan beberapa orang bahwa anak-anak homeschooling ini bisa 2-3 langkah lebih maju loh dari yang lebih cepat kerja, lebih
tahu apa yang dia mau begitu. Nah, bagaimana Ibu Sani dan Ibu Oswita dengan ketakutan-ketakutan dari keluarga, dari orang lain tentang kelanjutan dari pendidikan anak ini? Kalau saya karena udah lewat ya. Udah lewat ya. Ibu Oswita aja deh kalau. Iya, Ibu Sani mah udah berhasil ya anak-anaknya ya. Ya karena saya 3 anak saya 5, 3 homeschooling, jadi yang kelima, keempat dan ketiga ya 2 sekolah formal, tapi saya menjadi ada pembanding gitu ya. Yang 3 itu akhirnya saya melihat perjalanan mereka, mempelajari juga dari lulusan-lulusan yang lain yang homeschooling. Ada beberapa poin yang mereka rata-rata berhasil. Berhasil. Mereka yang kuliah gitu ya, yang kuliah juga ada yang kerja. Pertama, ya betul kata bahwa mereka ada kesempatan, mereka tahu sejak dini saya tuh kekuatan saya di mana, kelemahan saya di mana, saya minat saya di mana, saya nggak sukanya di mana. Akhirnya dia memilih sesuatu karena dia tahu. Anak saya nggak suka matematika, dia pasti nggak akan milih yang teknik, walaupun mungkin dia bisa gitu ya, mungkin karena dia jurusan IPA gitu ya, terus dia senangnya di mana gitu. Jadi dia lebih mengenal diri sendiri karena memang kita berikan kesempatan ya, ada peluang, ada ruang bagi mereka untuk mengenali diri sendiri. Yang kedua, mereka udah terbiasa mandiri ya. Mandiri itu kalau di psikologi itu self-regulated learning gitu. Karena itu awalnya tuh kan kita berantem ya, kayak gimana kita ngaturin mereka, harus kayak gini, akhirnya berantem. Akhirnya orang tua menemukan, jadi kita sama-sama. Kita bikin perencanaan, kenapa kamu harus belajar, kita sama-sama bicarakan. Oke, minggu ini aku nggak mau belajar, kenapa kamu nggak mau belajar, apa yang rencana kamu gitu, sampai kepada pelaksanaannya dia monitoring diri sendiri, sampai ke evaluasi dia, refleksi diri buat kamu belajarnya kayak gimana, udah bagus belum? Aku banyakan main, ya udah itu kan satu pembelajaran ya, refleksi. Oh ya, oke, ke depannya berarti kamu harus kurangin. Kamu mau ujian, oke, berarti harus apa yang kamu lakukan? Ya, aku mengurangi hal-hal tertentu gitu ya. Saya harus fokus begini. Jadi mereka terbiasa ketika sudah lulus gitu, terbiasa mengatur sendiri. Ada yang bertanya gitu, kan kayaknya pelajarannya tuh mungkin nggak sebanyak sekolah formal. Gimana nanti kalau di kuliahan? Nah, itu dialami anak saya bilang, aku nggak pernah di homeschooling belajar kayak gini. Nah, terus kamu kayak gimana? Yang diajarin homeschooling apa? Ya kalau aku nggak tahu, nggak bisa, ya aku cari sendiri, belajar sendiri, cari sendiri. Ya udah kerjakan itu. Jadi memang ternyata mungkin banyak beberapa keskip ya. Kalau sekolah formal kan banyak belajar ini. Nah, homeschooling kan, loh katanya kan banyak teaching hard gitu ya. Terus belajarnya mana gitu ya. Nah, setelah itu tapi poin yang mereka dapat adalah ketika mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan, kemandirian itu ya, bagaimana menyelesaikan masalah ketika mereka nggak tahu. Nah gitu. Itu apakah penting. Mereka nyerah ataukah mereka udahlah saya mundur aja, atau mereka udah terbiasa bahwa banyak hal yang nggak tahu ya, saya harus belajar cari sendiri. Dan itu nanti yang akan dihadapi di dunia kerja, di dunia luar sana ya. Sudah dicicipin di homeschooling ini. Karena banyak harus belajar sendiri. Harus banyak tantangan-tantangan yang harus akhirnya bagaimana saya mengatasi masalah itu. Oke. Ibu Oswita. Iya. Yang lagi dalam berproses nih. Iya, memang proses ini awalnya melelahkan, tapi lama-lama dinikmati ya, Mas ya. Jadi karena apa? Karena kita udah mulai mengenal anaknya, sudah mulai satu frekuensi yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi komunikasi kita sudah lebih nyaman ya, sudah merasa aman satu sama lain sehingga lebih terbuka gitu. Nah, jadi itu juga yang kemudian kalau ke depannya berangkat dari situ kami mengikuti bagaimana Tuhan membawa anak ini gitu ya, dengan otensitinya dia, dengan potensi dia, dengan minat dia gitu. Jadi misalnya saya kalau
karena kami punya 2 anak ya, yang paling besar sekarang kelas 8 atau kelas 2 SMP, yang kedua kelas 5 SD. Oke. Nah, dengan 2 anak, yang satu laki-laki, yang kedua perempuan, nah itu aja udah orang yang berbeda. Yeah. Jadi minat mereka itu juga berbeda, dan di situ kami berusaha untuk lebih memberi wawasan aja bahwa ada profesi apa di dunia. Misalnya kalau kita bicara lebih jauh ke orientasi masa depan ya, ada profesi apa aja sih di dunia gitu. Yeah. Jadi dia boleh untuk mencapai apa yang dia mau gitu. Ya kayak misalnya abangnya dengan waktu yang luas untuk bereksplorasi, akhirnya dia menemukan minat dia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan seni. Wow. Gitu. Jadi dia ya itu tadi seperti Ibu Sani bilang, kemandirian itu rupanya menolong anak ini juga. Jadi awalnya dia belajar menggambar waktu kecil, tapi nggak serius gitu. Nah baru sesudah itu dia mulai berhenti les. Gambarnya masih begitu-begitu aja sampai kemudian SMP kelas 6 SD. Di situ baru dia ngelihat YouTube, terus coba-coba niru. Nah sampai kemudian kelas 8 awal dia bilang sama saya, "Mami, aku suka banget gambar, tetapi kayaknya teknik gambarku kurang berkembang. Sepertinya aku butuh kursus, aku butuh tutor." Nah dia mengukur dirinya. Jadi gitu. Bisa ini ya. Iya gitu. Jadi saya nggak nanya lagi apa yang kamu pengen, ikut ini gimana, ikut nggak gitu-gitu lagi gitu. Tapi memang dia yang mengajukan dirinya, saya butuh tutor gitu. Udah, akhirnya dia les gambar dan memang langsung melejit ya dengan dukungan itu. Nah kemudian di sisi yang lain dia juga suka musik. Awalnya waktu kecil dia belajar biola. Itu memang saya tanya, kamu mau alat musik apa waktu kelas 1 SD? Violin, Mami. Violin di keluarga kita nggak ada yang pakai biola ya gitu. Jadi nyari lagi, ditunjukin gini-gini. Akhirnya mau. Jalan dia sampai sekian waktu udah bisa main biola. Nah sekarang dia ambil gitar, main gitar, terus dia bilang kayaknya nggak berkembang. Nah pas ada pelatihan di gereja, aku mau dong ikut itu. Jadi dia sendiri yang mengajukan dirinya. Nah itu salah satu bentuk kemandirian dia juga ya, untuk kemudian dia ngecek ke dalam dirinya. Nah hal-hal itu yang memang menarik. Nah lalu anak kami yang kedua dengan kemandirian itu memang kayak sekarang, kemarin dia habis dari Thailand gitu ya, ikut lomba balet dan dia pergi sendiri, saya nggak ikut. Dua-duanya homeschooling kah? Dua-duanya homeschooling gitu. Nah jadi di sana dia, si anak kelas 5 SD ini ya udah dengan ininya, dengan passionnya dia menjalani itu gitu ya. Nah lalu kayak sekarang dia bilang sama saya pengen belajar desainer, Mami gitu. Ayo kita belajar jahit. Anak yang kedua. Jadi dia belajar jahit, dia ngoprek sendiri mesin itu. Jadi saya kasih ruang gitu. Sebenarnya saya bisa bantu kan. Ayo kita sama. Tapi saya pikir biarkan dulu, biarkan dia berproses sendiri. Nah dengan bekal itu makanya saya nggak terlalu khawatir soalnya tentang masa depan dia akan kemana dia pergi. Sudah ketemu destininya dari kecil gitu. Jadi saya pikir ya udah, bagaimana Tuhan mendidik kami, begitu juga kami coba mendidik anak-anak kami, dan mereka pasti punya jalannya gitu. Jadi memang belum di usia seperti anak-anak Ibu Sani ya, tapi optimisme kami sebagai orang tua itu yakin bahwa Tuhan akan menuntun anak kami untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Gitu. Nah itu ya Sobat Mewah, makin banyak ini pertanyaan ya di otak saya. Saya dulu tuh kayaknya aduh, homeschooling ini apa yang ditanyakan, ternyata wow ini dipecahkan. Sangat luar biasa. Dan tuh ditambahin waktu aja masih kayaknya baru saja ngobrol ya Bu ya. Saya banyak belajar nih ya, sekalipun saya belum punya keluarga begitu ya, tetapi minimal saya bisa tercerahkan ya dengan homeschooling yang mungkin banyak sekali stigma-stigma di luar sana ya. Ternyata apa yang disampaikan Ibu Sani dan Ibu Osvita, dan tentunya ini bisa menjadikan satu masukan yang bagus ya bagi orang tua begitu. Nah Ibu Sani, ini sebetulnya ada banyak pertanyaan nih ya. Kalau Ibu Osvita kan dua-duanya anaknya di homeschooling. Ibu Sani kan ada yang di homeschooling, ada yang di formal. Ini sebetulnya nanti harus diangkat gitu Bu ya, bagaimana struggle-nya gitu kan. Tapi waktunya ini buat
Jumat Next. depan kayaknya ya. Nextnya ya. Itu ini juga ada sobat maestro nih yang tanya nih ya. Jadi itu ya, jadi menyambung ya. Jadi kalau ada orang tua yang anaknya di homeschooling, terus yang lainnya di formal gitu kan, apa nggak pusing? Nah, nanti hari Jumat depan ya, ini tantangan challenge. Sudah diberikan pertanyaan ya. Oke, nah ini karena waktu kita sudah di ujung-ujung, apa yang ingin Ibu Sani sampaikan dan Ibu Oswita sampaikan kepada sobat maestro? Ibu Oswita dulu deh. Iya. Ya, dunia homeschooling itu dunia yang seakan-akan luas sekali sebetulnya, karena kita bisa fleksibel dalam memanfaatkan waktu, dalam menggunakan metode gitu ya, pendekatan kepada anak-anak. Tapi yang memang menjadi fokus utama adalah bagaimana membangun anak-anak itu untuk berkembang menjadi dirinya yang sesungguhnya gitu. Sehingga ketika dia menjadi dirinya itu sebetulnya kan itu dia bahagia juga ya dengan dirinya, dia bangga, dia percaya diri gitu. Nah, karena dengan itu juga dia membantu dia juga untuk kedepannya ketika bertumbuh menjadi dewasa, dia menjadi orang-orang dewasa yang bisa menjalani kehidupan dengan segala tantangannya itu dengan yakin gitu. Nah, apalagi kita juga tidak hanya itu, tetapi juga kita men-sharingkan kesaksian hidup di mana Tuhan bekerja dalam perjalanan ini gitu. Jadi itu juga membangun satu cara berpikir yang lebih matang buat setiap anak gitu ya. Jadi homeschooling memberi ruang untuk itu. Oke, iya. Wah, ini sangat luar biasa ya, ada sobat maestro. Buat Anda yang mungkin ingin mendapatkan informasi lebih detail lagi ya, simak terus setiap hari Jumat ya dari pukul 7.15 ya. Ataupun buat Anda yang mungkin ingin bertatap muka langsung dengan Ibu Sani, langsung aja bisa datang ya ke komunitas homeschooling Pewaris Bangsa, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung. Ibu Sani dan Ibu Oswita, terima kasih buat hari ini. Sama-sama. Kita tunggu Jumat depan. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Iya, oke. Baik sobat maestro, semoga informasi ini bisa memantapkan Anda dan mendapatkan informasi yang tepat ya mengenai homeschooling. Jangan kemana-mana karena pukul 8.30 nanti saya masih kembali di Maestro Request Time. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.